Aku pernah percaya uang bisa menyelamatkan hidupku. Aku pernah yakin manusia akan selalu ada saat aku jatuh. Tapi malam itu, aku menangis sendirian di kamar gelap. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, dunia ternyata tidak pernah benar-benar peduli. Namaku Farhan. Aku tinggal di desa kecil yang penuh suara penilaian orang lain. Sejak kecil aku hanya punya satu mimpi, keluar dari kemiskinan. Dan karena mimpi itu, aku mulai melupakan banyak hal penting dalam hidupku. Ayahku hanya buruh tani, ibuku berjualan gorengan kecil di depan rumah. Aku tumbuh dengan mendengar ejekan tentang kemiskinan hampir setiap hari. Dan diam-diam, aku membenci keadaan hidupku sendiri. Aku mulai percaya, uang adalah segalanya. Aku pikir kalau aku kaya, semua rasa sakit akan hilang. Aku rela bekerja siang malam tanpa peduli ibadah. Bahkan azan yang dulu membuatku tenang, mulai terasa seperti gangguan. Setiap hari aku mengejar uang. Aku mengambil pekerjaan apa saja. Aku mulai jarang pulang, jarang berbicara dengan orang tua. Dan tanpa sadar, hatiku mulai kosong. Aku berhasil mendapat pekerjaan di kota. Gajinya besar untuk ukuran anak desa sepertiku. Semua orang mulai memujiku. Dan disitulah, kesombongan mulai tumbuh perlahan. Aku mulai merasa lebih hebat dari orang lain. Aku jarang mengangkat telepon dari ibu. Aku bahkan sering menunda sholat demi pekerjaan. Karena aku pikir, hidupku sudah aman. Uangku semakin banyak. Tapi anehnya, tidurku semakin sulit. Kepalaku penuh tekanan. Dan hatiku terasa makin jauh dari tenang. Aku mulai membeli banyak hal. Motor baru, pakaian mahal, makan di tempat mewah. Tapi setiap pulang malam, kesepian itu tetap datang. Seolah ada sesuatu yang hilang dalam diriku. Suatu malam, ibuku menelepon sambil menangis. Ayah sakit keras di desa. Tapi saat itu, aku malah sibuk mengejar target pekerjaan. Dan itu menjadi penyesalan terbesar dalam hidupku. Aku pulang terlambat, sangat terlambat. Ayah sudah terbujur kaku saat aku tiba, dan aku bahkan tidak sempat meminta maaf. Ibu hanya diam menatapku. Tatapan itu lebih menyakitkan dari ribuan kata. Aku sadar, selama ini aku terlalu sibuk mengejar dunia, sampai lupa pada orang-orang yang benar-benar mencintaiku. Sejak malam itu, hidupku mulai berubah. Aku kehilangan fokus. Aku mudah marah, mudah lelah, dan perlahan semuanya mulai runtuh. Perusahaanku mulai mengalami masalah. Gaji dipotong, target semakin gila, dan hutangku mulai menumpuk tanpa ampun. Aku mencoba bertahan, tapi semakin aku mengejar dunia, semakin hidupku terasa sempit. Seolah Allah sedang menunjukkan sesuatu yang selama ini aku abaikan. Teman-teman yang dulu dekat mulai menjauh. Orang-orang hanya datang saat aku punya uang. Dan ketika aku mulai jatuh, aku sadar, tidak semua senyuman itu tulus. Aku mulai sering termenung sendirian, menatap langit malam dari kamar sempitku, bertanya dalam hati, kenapa hidupku terasa semakin kosong? Padahal dulu aku pikir, kalau aku punya uang, aku akan bahagia. Ternyata aku salah, sangat salah. Hari demi hari, aku semakin jauh dari diriku sendiri. Aku kehilangan arah, aku kehilangan ketenangan, dan yang paling menyakitkan, aku kehilangan hubungan dengan Allah. Malam itu, aku duduk sendirian sambil menahan tangis. Aku lelah, sangat lelah, tapi aku bahkan tidak tahu harus kembali kemana. Besok paginya, hidupku benar-benar berubah. Aku dipanggil ke ruang atasan. Tatapannya dingin, tanpa rasa peduli sedikit pun. Dan dalam beberapa menit, pekerjaanku hilang begitu saja. Aku keluar dari gedung itu seperti orang kehilangan jiwa. Hujan turun deras. Orang-orang berlalu lalang tanpa peduli. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendirian. Aku mencoba menelepon teman-temanku. Tapi satu persatu, mereka menolak menjawab. Orang-orang yang dulu tertawa bersamaku menghilang saat aku tidak lagi punya apa-apa.
Hutangku terus datang. Tagihan menumpuk di meja kecil kamarku. Aku mulai menjual barang-barang yang dulu kubanggakan, dan harga diriku ikut hancur bersama semuanya. Aku mencoba mencari pekerjaan baru, tapi berkali-kali aku ditolak. Wajah lelahku seperti tidak lagi punya harapan, dan setiap penolakan membuat dadaku makin sesak. Suatu malam, pemilik kontrakan mengetuk pintuku. Suaranya keras dan penuh amarah. Aku belum membayar sewa selama 2 bulan, dan malam itu, aku diusir. Aku berjalan tanpa tujuan di tengah malam, hanya membawa tas kecil dan rasa hancur. Kota yang dulu membuatku bangga, kini terasa begitu asing dan kejam. Aku duduk di halte tua sampai subuh. Tubuhku menggigil kedinginan, perutku kosong, dan pikiranku mulai dipenuhi keputusasaan. Untuk pertama kalinya, aku merasa hidupku gagal total. Aku kehilangan pekerjaan, kehilangan teman, dan kehilangan diriku sendiri. Aku pulang ke desa dengan rasa malu. Orang-orang mulai berbisik saat melihatku. Ada yang tersenyum sinis, ada yang berkata aku pantas mendapatkannya. Aku masuk ke rumah kecil ibuku, rumah yang dulu jarang ingin aku datangi. Ibu hanya memelukku tanpa banyak bicara, dan pelukan itu membuat hatiku hampir runtuh. Malam itu, aku mendengar ibu menangis diam-diam. Aku tahu beliau memikirkan hidupku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa menjadi anak yang gagal. Aku mulai mengurung diri. Aku malu bertemu orang. Aku malu melihat wajah ibu. Karena aku merasa telah menghancurkan semuanya. Setiap malam aku sulit tidur. Kepalaku dipenuhi rasa takut. Aku memikirkan utang, masa depan, dan kegagalanku. Hingga dadaku terasa sesak setiap kali menarik nafas. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, kenapa semua ini terjadi? Kenapa hidupku hancur secepat ini? Dan kenapa aku merasa semakin jauh dari Allah? Suatu malam, aku benar-benar tidak kuat lagi. Aku menangis sendirian sampai tubuhku gemetar. Aku merasa dunia sudah selesai untukku. Dan aku merasa Allah meninggalkanku. Aku menatap langit-langit kamar dengan mata kosong. Hidupku terasa sia-sia. Aku mengejar dunia begitu keras. Tapi akhirnya, aku tetap kehilangan semuanya. Malam semakin sunyi. Suara jangkrik terdengar samar dari luar rumah. Dan di tengah kehancuran itu, aku mulai menyadari sesuatu. Selama ini aku mencari ketenangan di dunia. Di uang, di pekerjaan, di pengakuan manusia. Tapi semuanya pergi satu persatu. Dan saat semua itu hilang, aku baru sadar, aku tidak punya tempat bersandar selain Allah. Menjelang subuh, aku keluar rumah tanpa tujuan. Udara desa terasa dingin menusuk. Aku berjalan dengan hati kosong. Sampai langkahku berhenti di sebuah musola kecil. Di teras musola itu, ada seorang pria tua sedang duduk tenang. Rambutnya putih, senyumnya lembut. Tatapannya membuat hatiku terasa aneh. Beliau tidak bertanya banyak, hanya menatapku penuh ketenangan. Lalu berkata pelan, "Capek ya, mengejar dunia terus." Kalimat itu menghantam dadaku. Aku langsung menunduk. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang benar-benar memahami isi hatiku. Pria tua itu lalu berkata, "Kamu terlalu berharap pada dunia, padahal dunia itu fana. Makanya saat dunia pergi, kamu ikut hancur." Aku terdiam sangat lama. Karena semua perkataannya benar. Selama ini aku mengejar uang seperti orang kehausan, tapi hatiku justru semakin kering.
Beliau lalu menatap langit subuh dan berkata dengan suara lembut, "Nak, hanya Allah tempat hati manusia kembali, bukan dunia, bukan manusia." Malam kehancuranku ternyata bukan akhir. Itu adalah cara Allah menghentikanku. Cara Allah menarikku kembali sebelum aku semakin jauh tersesat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menangis dalam sujud. Bukan karena dunia, tapi karena aku merasa terlalu jauh dari Allah. Aku meminta maaf kepada Allah malam itu atas kesombonganku, atas kelalaianku, dan atas hati yang terlalu mencintai dunia. Sejak hari itu, hidupku mulai berubah perlahan. Aku mulai kembali sholat tepat waktu. Aku mulai membaca Al-Quran lagi. Dan anehnya, hatiku mulai terasa lebih ringan. Aku memang belum punya pekerjaan. Hutangku juga belum lunas. Tapi untuk pertama kalinya, aku bisa tidur dengan hati yang lebih tenang. Pria tua itu pernah berkata padaku, "Kalau dunia pergi, jangan ikut runtuh. Karena yang memberi hidupmu bukan dunia, tapi Allah." Dan saat itulah aku mulai memahami makna Ar-Rahman, Allah yang tetap memberiku kasih sayang, bahkan saat aku jauh dan penuh dosa. Aku sadar, selama ini Allah tidak pernah meninggalkanku. Akulah yang terlalu sibuk mengejar dunia, sampai lupa kembali kepadanya. Aku mulai membantu ibu berjualan. Hidupku sederhana lagi, tapi hatiku tidak lagi sesesak dulu, karena aku mulai belajar ikhlas. Orang-orang masih ada yang meremehkanku, tapi kini aku tidak lagi hidup untuk penilaian manusia. Aku hanya ingin memperbaiki diriku di hadapan Allah, dan itu jauh lebih menenangkan. Aku akhirnya mengerti, uang memang penting, tapi uang tidak akan pernah bisa menyelamatkan hati manusia kalau hatinya jauh dari Allah. Dunia bisa pergi kapan saja, manusia bisa meninggalkan kita, pekerjaan bisa hilang, tapi Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang kembali. Kalau hari ini kamu sedang hancur, mungkin Allah bukan ingin menghukummu. Mungkin Allah sedang memanggilmu pulang, karena hanya kepadanya hati manusia benar-benar tenang. Kalau kamu pernah merasa hidupmu hancur, jangan menyerah. Mungkin Allah sedang menyiapkan jalan pulang terbaik untukmu. Tulis di komentar, pelajaran hidup apa yang paling menyentuh hatimu dari cerita ini. Dan kalau video ini menemanimu untuk kembali mengingat Allah, jangan lupa subscribe, agar kita bisa belajar memperbaiki hati bersama. Semoga Allah melembutkan hati kita sebelum semuanya terlambat.